Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi korelasi, di mana di sini sekarang kita akan membahas regresi linier. Oke, sebagai gambaran terkait materi korelasi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dari jenis korelasi, di mana di sini akan diberikan suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram pencar. Sebagai contoh, misalkan datanya seperti ini, jadi ada beberapa data titik-titik dalam bentuk diagram pencar. Nah, ini menunjukkan suatu korelasi yang dalam hal ini adalah korelasi positif, karena dia bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, dari korelasi ini bisa kita atau diwakili dengan sebuah garis lurus. Nah, garis inilah yang nanti disebut dengan regresi linier. Jadi, persamaan garis ini yang akan kita cari. Di mana persamaan garis ini disimbolkan dengan Y topi itu sama dengan A ditambah BX, di mana nilai A dan B ini yang akan kita cari dengan beberapa rumus, sedangkan X ini adalah angka yang sudah diketahui atau diberikan di soal. Oke, kita lanjutkan untuk mencari A dan B. Pertama-tama yang bisa kita cari adalah B-nya, di mana rumus B ini adalah SSXY dibagi SSXX. Jadi sebelum kita bisa mencari B, kita terlebih dahulu harus mencari SSXY dan SSXX. Nah, bagaimana cara mencari SSXY? Oke, di sini dijelaskan. SSXY itu sama dengan sigma. Sigma ini artinya jumlah dari X dikurangi X bar. Oke, X bar ini adalah rata-rata. Kemudian dikalikan dengan Y dikurangi Y bar. Jadi Y bar ini rata-rata dari Y. Jadi inilah cara mencari SSXY. Kemudian bagaimana cara mencari SSXX? Jadi SSXX itu sama dengan sigma atau disebut juga dengan jumlah dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi setelah kita tahu SSXY dan SSXX, baru kita masukkan ke rumus, nanti kita akan dapatkan B. Oke, itu untuk mencari B. Kemudian untuk mencari A ini rumusnya adalah Y bar atau Y rata-rata dikurangi dengan nilai B yang sudah kita dapatkan tadi dikalikan dengan X bar atau X rata-rata. Oke, seperti itu. Jadi inilah rumus-rumus yang akan kita perlukan untuk mencari persamaan garis regresi sesuai dengan yang diminta pada soal. Baik, untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh soal yang berkaitan dengan data terkait kita mencari persamaan dari regresinya. Baik, di sini sudah diberikan contoh soal di mana 5 orang sepakat untuk menurunkan badan dengan cara bersepeda sepekan. Jadi hasilnya ada 5 orang, yaitu A, B, C, D, D. Kemudian dicatat lama dia bersepeda itu si A itu 3 jam, si B 4 jam, dan seterusnya sampai si E 5 jam. Dan dicatat juga penurunan berat badan akibat bersepeda, di mana si A itu mengalami penurunan berat badan itu 270 gram. Begitu selanjutnya sampai si E itu penurunan berat badannya akibat bersepeda 5 jam itu adalah 440 gram. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah tentukan model regresi linier data tersebut. Artinya kita diminta untuk mencari persamaan garis regresi. Nah, di sini sudah dituliskan kembali
rumus-rumus untuk mencari persamaan regresi tersebut, di mana kita harus perlu tahu itu SSXY, rumusnya seperti ini, kemudian SSXX, kemudian B itu rumusnya adalah SSXY dibagi SSXX, begitu juga dengan A itu sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi B kita sudah dapatkan tadi untuk SSXY dibagi SSXX, nanti tinggal masukkan saja hasilnya dikalikan dengan X bar atau X rata-rata. Nanti akan didapatkan persamaan garis, di mana rumus persamaan garisnya adalah Y topi itu sama dengan A ditambah BX. Jadi nanti persamaannya berupa A ditambah BX. Oke, sekarang langsung saja kita selesaikan. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita membuat tabel sederhana, di mana di sini ada dua variabel, yaitu lama bersepeda dan penurunan berat badan. Lama bersepeda ini merupakan data X, dia mewakili X, kemudian penurunan berat badan itu variabel terikat, dia adalah Y. Kita salin ulang pada tabel. Jadi ini X menyatakan dia lama bersepeda, kemudian Y itu menyatakan penurunan berat badan. Oke, kita tuliskan dulu datanya untuk X. Yang pertama itu ada 3, kemudian 4, 5, 4, 5. Oke. Kemudian untuk Y-nya itu yang pertama itu ada 270, kemudian 310, dilanjutkan lagi 400, 330, dan terakhir 440. Oke, setelah datanya kita salin ulang, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus tahu hasil dari masing-masing rata-rata, yaitu rata-rata X dan rata-rata Y. Cara mencarinya kita jumlahkan dulu. Jadi kita cari sigmanya. Sigma atau jumlah dari X ini kita jumlahkan, didapatkan hasil 3 tambah 4, 5 tambah 4 tambah 5 lagi, hasilnya adalah 21. Kemudian untuk Y juga kita cari sigmanya atau cari jumlahnya, 270 tambah 310 dan seterusnya sampai 440. Jumlahkan, mendapatkan hasil 1750. Setelah kita dapatkan jumlah dari masing-masing, baru kita bisa mencari rata-ratanya. Jadi di sini kita mencari dulu rata-rata dari X atau disimbolkan dengan X bar. Itu rumusnya adalah jumlah X-nya tadi, yaitu 21, itu dibagi dengan banyak orangnya atau banyak datanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data. Sehingga dibagi 5. Nanti akan didapatkan hasilnya adalah 4,2. Kemudian selanjutnya kita dengan cara yang sama kita mencari rata-rata dari Y atau disimbolkan dengan Y bar. Itu rumusnya hampir sama dengan X bar tadi. Jadi jumlah Y itu 1750. 1750 kita bagi dengan banyaknya data. Data ada 5 juga sama, berarti 1750 dibagi 5. Hasilnya itu adalah 350. Baik. Setelah kita dapatkan X bar dan Y bar, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari B. Dimana untuk mencari B, kita harus tahu SSXY dan SSXX. Jadi sekarang kita bergerak dulu mencari SSXY. Dimana SSXY yang kita perlukan adalah kita harus mencari sigma atau jumlah dari X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar. Untuk itu kita buat tabel tambahan. Di sini kita tuliskan X dikurangi X bar. Begitu juga dengan yang di sebelahnya.
kita isikan Y dikurangi Y bar. Oke, sementara kita tambahkan lagi 2. Sekarang kita hitung bersama-sama. Apa sih makna dari X dikurangi X bar? Ini artinya data di masing-masing X ini, yaitu 3, 4, 5, 4, 5, kita kurangkan dengan rata-ratanya dia. Jadi kita sudah dapatkan rata-ratanya yaitu 4,2. Jadi langsung kita kurangkan mulai dari yang pertama, yaitu 3 dikurangi 4,2. Itu hasilnya adalah negatif 1,2. Kemudian kita lanjutkan data yang kedua, yaitu 4 dikurangi 4,2, itu hasilnya adalah negatif 0,2. Dilanjutkan lagi 5 dikurangi 4,2, itu hasilnya adalah 0,8. Dilanjutkan lagi 4 dikurangi 4,2 sama min 0,2. Kemudian yang terakhir 5 dikurangi 4,2, itu hasilnya kembali 0,8. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan lagi ke Y dikurangi Y bar atau Y dikurangi rata-ratanya. Caranya hampir sama dengan X-nya tadi. Jadi kita mulai data pertama yaitu 270. Itu dikurangi dengan rata-ratanya itu 350. Mendapatkan hasil negatif 80. Kemudian data kedua yaitu 310 dikurangi dengan 350, itu mendapatkan hasil negatif 40. Dilanjutkan lagi ada data 400 dikurangi 350, itu mendapatkan hasil 50. Kita lanjutkan lagi 330 dikurangi 350, itu hasilnya negatif 20. Kemudian yang terakhir 440 dikurangi 350, kita dapatkan hasil 90. Oke. Kita sudah dapatkan X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar. Sementara yang kita perlukan adalah hasil kali dari mereka berdua ini. X dikurangi, untuk mencari SSXY, kita perlu X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar. Sehingga kita buatkan lagi kolom di sebelahnya, yaitu hasil kalinya. Ini merupakan hasil kali dari X dikurangi X bar dikalikan dengan Y dikurangi Y bar. Artinya di sini untuk yang data pertama di sini diisikan negatif 1,2 dikalikan dengan negatif 80. Nanti mendapatkan hasil 96. Kemudian data kedua yaitu negatif 0,2 dikalikan dengan negatif 40. Hasilnya adalah 8. Dilanjutkan kembali negatif 0,8 dikalikan dengan 50. Itu hasilnya adalah 40. Kemudian negatif 0,2 kali negatif 20, hasilnya adalah 4. Yang terakhir 0,8 dikalikan dengan 90, hasilnya adalah 72. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan hasil ini. Nanti didapatkan hasil adalah 220. Nah, 220 inilah yang disebut dengan SSXY. Jadi bisa langsung kita tuliskan di sini SSXY itu sama dengan 220. Oke, kita baru satu tahap. Kita lanjutkan lagi untuk mencari SSXX. Gimana rumus SSXX ini? Adalah sigma atau jumlah dari X dikurangi X bar kuadrat. Jadi di sini kita perlu kolom tambahan X dikurangi X bar dikuadratkan. Oke. Kita perpanjang lagi tabelnya. Nah, kebetulan
kita sudah mempunyai data X dikurangi X bar, yaitu di sini ada negatif 1,2. Nah, karena yang diperlukan itu kuadratnya, jadi kita tinggal kuadratkan angka-angka ini. Negatif 1,2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 1,44. Begitu juga dengan data yang kedua, di sini kita punya negatif 0,2. Negatif 0,2 itu dikuadratkan, hasilnya adalah 0,04. Kemudian data ketiga 0,8 kita kuadratkan, itu menjadi 0,64. Kita lanjutkan kembali, di sini kembali ada negatif 0,2. Itu kita kuadratkan menjadi 0,04 kembali. Kemudian yang terakhir ada 0,8, itu kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,64. Nah, data ini langsung kita jumlahkan, mendapatkan hasil 2,8. Nah, inilah dia SSXX. Oke, jadi kita sudah dapatkan keperluan kita untuk mencari B, di mana rumus dari B itu adalah SSXY dibagi SSXX. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. B sama dengan SSXY dibagi SSXX. Hasilnya adalah 220 dibagi dengan 2,8. Setelah dibagi, mendapatkan hasil 78,57. Nanti ini hasilnya agak panjang, tapi kita bisa bulatkan. Inilah hasil dari B. Kemudian tinggal langkah terakhir mencari A. Kita tuliskan kembali rumus A, di mana rumus A itu adalah A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar atau X rata-rata. Tinggal kita masukkan saja, di mana Y bar atau Y rata-rata sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 350 dikurangi B sudah kita dapatkan tadi 78,57. Kita tuliskan 78,57 itu kita kalikan dengan X bar atau X rata-rata, yaitu 4,2. Setelah dihitung, kita dapatkan hasil A adalah 20. Oke, jadi ini sudah mencapai tahap akhir, di mana A sudah kita dapatkan 20, B sudah kita dapatkan 78,57. Sehingga untuk rumus regresinya bisa langsung kita tuliskan kembali, di mana dituliskan di atas saja biar kelihatan. Y topi itu sama dengan A ditambah BX. Nah, sama dengan A-nya sudah kita dapatkan tadi 20, ditambah B-nya juga sudah kita dapatkan, yaitu 78,57 dikalikan dengan X. X-nya dibiarkan. Jadi inilah persamaan garis regresi yang diminta sesuai dengan soal. Nah, apa tujuan kita mencari rumus regresi seperti ini? Ini bisa kita gunakan untuk memprediksi. Misalkan nanti ada orang ke-6, kan tadi ada orang A, B, C, D, E. Siapa tahu ada orang ke-6 itu F. Dia bersepeda selama 10 jam misalkan. Jadi kita bisa memprediksi berapa gram berat badannya turun. Jadi tinggal ganti saja X-nya ini dengan 10. Itu mendapatkan perkiraan penurunan berat badannya. Jadi itu manfaat atau kegunaan dari rumus regresi yang kita cari. Ya, mungkin sekian untuk materi hari ini. Silakan dicermati baik-baik. Semoga ini bisa dipahami. Terima kasih.